Sofi, Bapak sekarang panggil ke sini karena Bapak ingin menanyakan apa benar tadi kamu berselisih dengan Ajril? Iya. Kenapa bisa berselisih? Coba bisa kamu jelaskan permasalahannya apa? Pertama Sofi lagi belajar, terus tiba-tiba Ajril ngambil pulpen Sofi tanpa izin Sofi. Terus Oh, jadi Ajril mengambil pulpen Sofi tanpa seizin Sofi. Akhirnya Sofi marah. Lalu apa yang Sofi lakukan ketika marah itu? buku pelajaran aja. Buku pelajaran Ajril. Kenapa bisa sampai nyobek bukunya Ajril? Karena kesal. Karena kesal. Ya, memang apa yang Sofi lakukan itu sebenarnya bentuk pembelaan diri ya, karena Sofi merasa kesal Ajril mengambil pulpen Sofi tanpa seizin Sofi. Itu memang sebuah bentuk ungkapan kekesalan ya. Nah, tetapi dengan merobek buku Ajril itulah yang Bapak rasa itu sangat berlebihan ya. Nah, yang kamu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Tidak. Jadi keyakinan apa yang sudah kamu langgar pada peristiwa itu? Apa yang sudah kamu langgar? Tidak boleh merusak barang teman, ya betul. Tidak boleh merusak barang teman sekesal apapun kita, ya. Kemudian apa yang seharusnya kamu lakukan ketika menemukan masalah seperti itu? Sabar. Terus? Tidak meluapkan emosi. Ya, sebaiknya kamu langsung menghubungi Bapak ketika kamu kesal terhadap seseorang yang nantinya bisa membantu penyelesaiannya seperti apa. Jangan sampai apa yang kamu lakukan itu merugikan kamu sendiri ya, atau merugikan orang lain. Contohnya dengan kamu merobek bukunya Ajril itu pun itu dapat merugikan Ajril karena Ajril tidak punya buku pelajaran. Kemudian pelajaran yang sudah tulisnya itu nanti akan hilang karena sudah terobek bukunya ya. Berarti kamu mau untuk memperbaiki permasalahan ini? Mau. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Ajril? Membelikan buku yang baru. Membelikan buku yang baru. Terus? Dan membuat pelajaran. Jadi solusinya kamu mau membeli buku yang baru dengan bagian-bagian yang tersobek itu kamu tulis ulang ya nantinya ya, supaya nanti Ajril di rumah tetap bisa belajar atau masih punya pegangan pembelajaran. Jadi solusi itu bisa Bapak terima ya. Kemudian Bapak hanya berpesan saja ketika mengalami tindakan yang tidak menyenangkan kita harus lebih sabar lagi. Ya, kemudian selain itu kalau kamu sedang menghadapi masalah bisa ceritakan ke Bapak atau ke guru yang lainnya yang menurut kamu bisa kamu percaya untuk menceritakan permasalahan ini dan tidak meluapkan semua emosinya juga ya, dengan merusak, dengan merusak atau dengan berkata-kata kasar ya. Jadi Bapak bisa terima, nanti setelah ini akan Bapak panggil juga Ajril untuk menyelesaikan masalah ini juga ya, supaya Ajril pun mau menyadari kesalahannya ya. Baik, itu saja. Terima kasih Sofi. Satu pesan Bapak harus lebih sabar lagi ya. Yang silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi dari SD 45 kelas 6. Perasaan saya senang karena Pak Dika tidak sepenuhnya menyalahkan saya dan memberi solusi untuk penyelesaian masalah saya dengan Ajril. Terima kasih Pak Dika. Tapi tahu kenapa Bapak ajak kamu
berbicara seperti ini. Kenapa? Tadi pada saat pembelajaran matematika, Bapak lihat kamu tidak memperhatikan. Kenapa kamu tidak memperhatikan? Pelajaran matematika itu susah. Maksudnya susah seperti apa susahnya? Susah dalam jadi kamu itu tidak memperhatikan karena merasa bahwa pelajaran matematika itu susah gitu ya. Nah itu baik. Nah hal itu memang Bapak rasa ya bisa diwajarkan ya, bisa dipahami karena tidak hanya kamu saja yang seperti itu, bahkan banyak juga yang lain yang merasa ketika pelajaran itu tidak sesuai dengan keinginannya, akhirnya dia tidak memperhatikan. Nah, berikutnya, kesalahan apa lagi selain tidak memperhatikan? Coba. Mengajak teman untuk tidak memperhatikan. Nah, berarti jadi selain kamu tidak memperhatikan, kamu juga mengajak teman-teman yang lain untuk tidak memperhatikan. Itu nah, kira-kira perilaku kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau belum? Nah, berarti sudah ya, sudah sesuai dengan keyakinan kelas ya, karena kamu sudah melanggar aturan yang kelas kita yang sudah buat. Apa yang sudah kamu langgar? Keyakinannya. Mengajak teman untuk tidak memperhatikan pelajaran di kelas dan tidak memperhatikan juga kamu ya, tidak fokus juga itu. Lalu apa yang akan kamu lakukan ke depannya untuk mengatasi masalah ini? Belajar berubah dan berubah. Berarti kamu akan berubah ya, berubah untuk tidak lagi melakukan perilaku seperti ini atau tidak memperhatikan dan mengajak orang lain untuk tidak memperhatikan. Baik, nanti ke depannya Bapak juga akan lagi bagaimana caranya supaya nanti bisa menyukai pelajaran matematika ya. Dan Bapak berpesan bahwa tidak hanya di pelajaran yang kamu sukai saja ya, semua pelajaran suka atau tidak suka ya kamu harus memperhatikan, karena kan kita belum pernah memperhatikan atau ketika kamu memperhatikan dengan baik, mengikuti pelajaran dengan baik, tadinya pelajaran itu tidak kamu sukai berubah menjadi pelajaran yang kamu sukai. Dan nanti kita atau Bapak akan bantu Taki untuk belajar bagaimana caranya berhitung dalam kegiatan matematika ya, supaya nanti Taki mudah-mudahan bisa menyukai pelajaran matematika dan tidak lagi menjadi alasan bahwa ketika tidak menyukai pembelajaran berarti kita harus bisa memperhatikan ya. Paham Taki ya? Bisa diperbaiki ya? Terima kasih ya Raffi, silakan bisa kembali. Saya dari kelas 5. Perasaan saya merasa senang karena saya diperhatikan oleh guru saya dan saya tidak merasa disalahkan oleh saya dan tidak dihukum sama sekali. Saya diberi solusi untuk menyelesaikan masalah ini.